Saudara sekalian, kalau dalam berdialog dengan manusia atau dengan sesama manusia, selalu menggunakan beberapa sarana yang mutlak harus ada, antara lain mulut, telinga, serta anggota tubuh lainnya. Mulut untuk berbicara, menyampaikan perkataan, dan telinga untuk mendengar. Dan anggota tubuh lain pun bisa menjadi sarana komunikasi, apakah itu tangan, apakah itu mata. Berdialog dengan Tuhan juga membutuhkan sarana. Kalau hanya menggunakan sarana-sarana seperti kita berkomunikasi dengan manusia, maka itu baru dialog satu arah dan belum lengkap. Tuhan bisa melihat dan mendengar suara kita, tetapi dengan indera jasmani, seseorang tidak bisa melihat Tuhan dan tidak mendengar suaranya. Walaupun tentu ini tidak mutlak, saudara, tetapi pada umumnya demikian. Sarana untuk berdialog dengan Tuhan haruslah menggunakan pikiran. Ini percakapan yang ideal yang harus dimiliki anak-anak Tuhan. Percakapan dengan dan di dalam pikiran. Itulah sebabnya kita perlu terus melatih dan membiasakan diri untuk berdialog dengan Tuhan di dalam atau dengan pikiran kita. Nah, persoalannya adalah dengan cara bagaimanakah seseorang melatih dan membiasakan diri berdialog dengan Tuhan dalam pikirannya. Dengan cara bagaimanakah kita melatih dan membiasakan diri berdialog dengan Tuhan dalam pikiran kita? Dengan cara mengisi pikiran dengan kebenaran-kebenaran Allah. Di dalamnya termasuk pengenalan atau pengetahuan tentang Dia. Saudaraku sekalian, pikiran yang diisi dengan kebenaran yang murni, kebenaran yang orisinil, saudaraku, pikiran yang diisi dengan kebenaran yang murni, hasil penggalian Alkitab yang benar, akan memberikan fasilitas akses seluas-luasnya dan selebar-lebarnya untuk berdialog dengan Allah atau menciptakan percakapan dengan Tuhan terus-menerus secara otomatis. Jadi semakin banyak orang mengenal kebenaran yang murni, pemahamannya mengenai hidup, saudara, bagaimana cara memandang dunia, bagaimana cara memandang diri sendiri, bagaimana memahami Allah. Semakin orang kaya dengan kebenaran dan pengenalan akan Tuhan, maka itu akan menciptakan percakapan yang makin ideal dengan Tuhan, saudara. Di lain pihak atau sebaliknya, kalau pikiran diisi dengan konsep-konsep yang bertentangan dengan kehendak Allah, itu akan membangun komunikasi dengan musuh Allah. Tentu saja orang seperti ini tidak bisa nyambung dengan Tuhan, atau tidak ada akses untuk bisa berdialog dengan Tuhan. Semakin banyak kepalsuan yang diserap, maka orang tersebut semakin nyambung dengan musuh Allah. Tetapi semakin banyak kebenaran yang diserap, maka semakin harmoni dan lancar dialog dengan Tuhan. Tuhan tidak bisa berdialog dengan seseorang tanpa sarana firman Tuhan. Artinya, orang itu harus memiliki cara memandang hidup dan lingkungannya seperti Tuhan memandang. Nanti saya jelaskan. Mengerti bahasa Tuhan. Ini bahasa bukan struktur kalimat atau kata, saudara.
memiliki cara pandang yang sama dengan Tuhan. Sebagai gambaran, kalau kita bisa berdialog dengan sesama kita, karena mereka memiliki pengertian yang sama dalam kata, kalimat, bahasa, dan pemahaman terhadap lingkungan dan lain sebagainya. Kita ada di satu lokasi yang sama. Kita punya bahasa yang sama. Pemahaman kita mengenai lingkungan juga sama, saudara-saudaranya. Kalau kita berkata makan, oh berarti makan, ya. Ngerti kan ya? Ayo pergi, berarti keluar dari rumah, pergi. Ya. Jalan kaki, artinya jalan kaki. Naik kendaraan apa ini? Gitu. Kendaraan umum, langsung asumsinya jelas, bus atau taksi, saudara, ya. Seseorang tidak bisa berdialog dengan orang lain yang berbeda bahasa dan pengertian-pengertiannya terhadap lingkungan. Seseorang tidak bisa berdialog dengan orang lain yang berbeda bahasa dan atau pengertian terhadap lingkungannya, terhadap lingkungan berbeda. Contoh. Kalau ada seseorang dibesarkan di tengah hutan, ini contoh ekstrim ya, tapi membantu kita mengerti. Dibesarkan orang hutan, saudara. Bahasanya tidak ngerti. Pengertian mengenai lingkungannya juga salah. Cara dia mandang hidup juga tidak ngerti. Tidak nyambung, saudara. Sama sekali tidak nyambung. Tidak bisa. Anjing masih bisa diajak berkomunikasi loh, dalam batas-batas tertentu. Binatang masih bisa diajak berkomunikasi, tapi dalam batas-batas tertentu yang pasti ketat. Nah, kalau manusia selama 40 tahun dibesarkan di hutan, tidak usah 40, 20 tahun saja, dia sudah tidak bisa diajak berdialog, saudara. Saudara angkat tangan begini, ahli cakar. Dikira ngajak berantem? Anda bisa nangkep maksud saya? Kalau cara saudara memandang dunia tidak seperti Allah memandang, bisa nggak ada berdialog dengan Tuhan dengan baik? Nggak bisa. Nggak bisa. Nah, saudaraku sekalian, itulah sebabnya Tuhan Yesus memberikan firman-Nya yang memuat kebenaran, yang harus terus-menerus memperbarui pikiran kita, agar kita bisa berdialog dengan Tuhan. Saudara, sebenarnya banyak orang tuh tidak nyambung dengan Tuhan. Tuhan tuh pengen nyambung, kitanya nggak bisa diajak nyambung. Ya. Jadi pikiran manusia inilah, saudaraku, medan seseorang berdialog dengan Tuhan atau dengan musuhnya. Dengan Tuhan atau dengan musuhnya. Dan itu tergantung asupan atau apa yang masuk dalam pikiran seseorang. Tergantung apa yang masuk dalam pikiran seseorang. Itulah sebabnya dalam tulisannya 2 Korintus 10 ayat 4 dan 5, Paulus memberikan satu pernyataan penting yang kita akan perhatikan, saudara. Silakan baca. 2 Korintus 10 ayat 4 dan 5. Demikian firman Tuhan. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi. Ulangi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ya. Ini merupakan perjuangan yang harus dilakukan setiap anak Tuhan, saudaraku. Seorang yang gagal menaklukkan pikirannya kepada Kristus tidak akan pernah memahami bagaimana berdialog dengan Tuhan. Itulah sebabnya di dalam Amsal pasal 4 ayat 23 telah saya kemukakan, firman Tuhan mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kata hati di situ, saudara, ya, saudara harus tahu kata hati di sini diterjemahkan hati ini, saudaraku. Itu kalau dalam bahasa Ibrani-nya lab. Ini berarti juga mind, pikiran.
Percakapan dalam pikiran bisa berlangsung karena Tuhan Maha Tahu. Tetapi hal ini bisa terjadi kalau seorang memiliki pengertian yang memadai untuk bisa berdialog dengan Tuhan. Saya memikirkan ini siang dan malam, sungguh saya pikirkan. Dengan kalimat lain, bila seseorang memiliki kemampuan berbahasa dengan Tuhan, maka ia bisa berdialog dengan Tuhan. Nah, kita itu kan selama bertahun-tahun dalam kebodohan. Yang kita pikir Tuhan itu bisa ngomong kepada kita. Walaupun kita tidak sepaham dengan Tuhan, kita bisa mengerti. Tidak bisa. Kalau dengan manusia lain masih bisa. Karena punya kata yang sama, bahasa yang sama, pengertian yang sama. Dengan Tuhan tidak. Nah, saudara dengar terus sampai saudara mengerti maksud saya ini. Itulah sebabnya seseorang harus mengerti bahasa Tuhan. Bahasa Tuhan di sini maksudnya kemampuan berpikir seperti Allah. Atau cara pandang, atau sudut pandang, atau perspektif. Yohanes 8:43. Nanti baca. Yohanes 8 ayat 43, saudara. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Kenapa kamu gak ngerti bahasaku? Kenapa kita gak nyambung gitu? Sama. Terus? Sebab kamu tidak dapat menangkap firman-Ku. Karena kamu tidak menangkap. Dalam teks aslinya akuo. Karena kamu tidak menangkap, tidak akuo. Alkitab itu cerdas sekali, saudara. Tidak mungkin ditulis oleh orang yang gak bisa baca tulis. Penggunaan kata saja harus tepat. Karena bahasa Yunani termasuk rumit. Belum declensionnya, tensesnya. Wah, rumit, saudaraku. Akuo. Akuo yang berarti mengerti atau memahami dari mendengar atau melihat. Kenapa kamu tidak tahu bahasaku? Karena kamu tidak menangkap firmanku, kamu tidak mengerti. Dan akhirnya kita tahu bahwa orang-orang Yahudi gagal menerima karya keselamatan Allah dalam Yesus Kristus. Mereka memiliki konsep yang berbenturan dengan konsep Tuhan. Seperti yang sering saya kemukakan, mereka memiliki konsep yang namanya Mesias itu secara physically memiliki kekuatan. Jadi mereka secara fisik, mereka pikir Mesias itu seperti Daud yang membebaskan bangsa Israel dari kekuasaan Roma pada zaman itu. Ketika Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, darahku benar-benar minuman dan dagingku benar-benar makanan, murid-murid imannya terguncang. Lalu Tuhan berkata, kamu terguncang ya? Kamu imanmu terguncang mendengar hal ini. Loh, imannya kok terguncang? Mestinya iman yang diteguhkan. Kenapa sampai terguncang? Karena imannya dasarnya salah. Dasarnya salah. Ketika mendengar kebenaran yang murni, goncang ini. Tidak mengerti firman Tuhan, sehingga tidak memahami bahasa Tuhan. Artinya, saudaraku, tidak mengerti apa yang dipercakapkan Tuhan. Ini sama dengan tidak nyambung dengan Tuhan. Saudara. Orang-orang Yahudi yang sebenarnya sangat giat mencari Allah, tetapi karena pengertiannya salah, maka mereka gagal menerima keselamatan dalam Yesus Kristus. Mereka tidak bisa diselamatkan. Mereka berpikir Allah tidak mungkin punya anak. Nah, ini sudah selesai itu. Udah nggak nyambung. Yang lain sudah nggak bisa disambungkan. Selesai. Darah domba cukup sebagai solusi untuk pengampunan dosa. Padahal darah binatang bisa apa? Yang salah manusia bukan kambing kok, kecuali yang kambing salah, domba disembelih. Ini yang salah manusia, yang disembelih juga harus manusia. Allah punya asas keadilan, punya aturan main, punya ketertiban, punya rule, punya hukum. Anda nggak bisa berkata, ya Tuhan ampun dosa-dosaku. Engkau kan Allah yang maha pengasih dan penyayang. Lalu jebret Allah mengampuni. Itu Allah yang nggak punya tata tertib. Diampuni iya, tapi harus ada yang menanggung dosamu. Nah, kalau konsep ini tidak diterima, ya udah nggak bisa nyambung. Nah, tragisnya hari ini, sebagian orang-orang Kristen yang sebenarnya giat mencari Tuhan, tetapi karena penyesatan terhadap mereka, berhubung dengan ajaran salah yang mereka serap, maka mereka tidak mengalami keselamatan. Keselamatan itu apa?
Usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangannya. Rancangannya itu yang bagaimana? Itu dibedah selama puluhan tahun sampai kita mati, saudara. Tapi banyak gereja yang tidak belajar. Pokoknya Allah itu heran dan besar, baik dan berkuasa. Catat ya, kalau gereja selalu mengkampanyekan, mempromosikan Allah itu baik dan berkuasa tanpa melihat aspek lain, sesat. Cara setan merusak gereja begini. Apa salahnya menyanjung Allah, Pak? Kalau soal menyanjung Allah, saya juga menyanjung Allah, Bapak. Soal meyakini dia baik, saya dan semua rombongan saya juga yakin Allah bukan baik, sangat baik. Berkuasa, sangat berkuasa. Jangankan Laut Kolsom, Laut Atlantik mau dikeringkan. Tapi jangan lupa dengan aspek yang lain. Ingat, kepalsuan itu sebagian kebenaran. Seperti orang-orang hari ini kalau iklankan obat, sakit kepala, minum ini sembuh. Darah tinggi, minum ini turun. Dia nggak tunjukkan side effect-nya. Nggak benar. Memang darah tinggi you turun, memang. Tapi side effect-nya, dusta itu sebagian kebenaran, saudara. Atau itu loh, yang pemanis itu. Ada pemanis yang suka di hotel-hotel. Itu ada tulisan kecil banget. Ini mengandung apa? Seningnya. Yang bisa mengeraskan hati. Tapi kecil tulisannya. Kurang ajar nggak tuh? Orang nggak baca. Paham nggak, saudara? Nah, awas merokok bisa, Pak. Tulisannya kecil, tapi rokoknya gede, ya kan? Betul, saudara? Kalau di iklan, cepet banget nggak bisa kebaca. Gitu. Nah, saudara melihat orang-orang, sebagian orang Kristen ini, saudaraku, kelihatannya giat mencari Tuhan, tetapi karena tidak menyerap kebenaran, mereka tidak mengalami keselamatan. Tidak mengalami keselamatan. Tidak, sungguh tidak. Kenapa? Mereka tidak mendengar kebenaran. Dan nurani mereka juga jelek. Kalau nurani mereka baik, mereka juga dapat merasakan dalam batinnya ajaran yang mereka dengar itu salah. Lalu mereka mencari kebenaran. Ada orang-orang yang tidak sejahtera mendengar pengkhotbah-pengkhotbah yang ngawur itu. Lalu dia berpikir begini, salah ini. Kayaknya tidak begini loh. Nah, orang-orang yang masih punya nurani baik itu, lalu dia mencari kebenaran. Tapi kalau memang dasarnya satu, mata duitan, itu enggak. Mau nikmati dunia, ya udah, picek terus ya. Mereka tidak mengerti bahasa Tuhan. Tuhan berkata, barang siapa yang berasal dari kebenaran, dia mengerti perkataanku. Jadi walaupun dia memang tidak belajar seperti saudara belajar giat suara kebenaran, kalau nuraninya benar, dia punya nurani akan memberikan warning gitu. Ini salah rasanya. Kok begini gitu. Nah, orang-orang begini biasanya reaksinya tidak di gereja lagi. Akhirnya semua pendeta disamakan. Ayo saudara sadar, kalau saudara jemaat nuranimu dihidupkan. Kalau saudara pendeta, yuk kita sadar. Pendeta itu gak lebih hebat dari pedagang. Gak lebih hebat. Menjadi hebat kalau Anda betul-betul memenuhi tugas kehidupan dan tugas pelayananmu dengan baik. Pedagangmu kalau memenuhi tugas panggilan kehidupan dan pelayanannya juga mulia. Gak kalah dengan pendeta, saudaraku. Sebab mulianya satu profesi bukan pada jenis profesi itu, tetapi motivasi terdalam orang melakukan satu pekerjaan. Nah, banyak orang yang nuraninya juga sudah rusak, jadi juga udah nggak bisa mengerti kebenaran, reject, resisten, menolak. Malangnya, ini malangnya, mereka merasa bahwa mereka telah mendengar firman dan mengerti isinya. Kesalahan mereka adalah mereka mendengar khutbah yang tidak didasarkan pada penggalian firman yang benar. Sehingga yang mereka dengar adalah ajaran manusia yang dijiwai dengan spirit atau gairah percintaan dunia. Sebenarnya ada orang-orang sadar loh saudaraku. Orang-orang sadar juga ada. Orang-orang sadar juga banyak. Adalah, nggak banyak, ada. Begitu mendengar sekali suara kebenaran langsung, ya kayaknya ini deh, gitu. Ini yang ku cari. Nah, makanya kenapa saya ngotot
bagaimana kebenaran sampai ke ujung-ujung bumi. Karena ini, kenapa saya ngotot kita jangan membuka cabang di kota-kota lain? Karena ini, jangan kita jadi kompetitor, pesaing seolah-olah kita mau bersaing dengan mereka. Jangan. Biarpun sampai Tuhan datang kembali, sampai gembala saudara meninggal, kita hanya punya di Jakarta, tidak ada satelit di mana-mana, tidak masalah. Kecuali keadaan betul-betul berubah. So far sih, kayaknya kita masih tetap di koridor ini, membagi kebenaran lewat radio, televisi, literatur, atau misi saya ke daerah-daerah, saudaraku. Ya. Dan kalau ke daerah pun juga harus dihindari KKR. Yang penting pendeta-pendeta yang disuapin. Satu pendeta 100 orang. Kalau 100 pendeta 10.000. Kalau sekali KKR 1.000 orang banyak. Jemaat. Pendetanya mesti diubahkan mindsetnya. Saya teruskan saudaraku ya. Tadi saya menyinggung orang Yahudi yang tidak mengerti bahasa Tuhan. Karena tidak mengerti firman. Betul? Saudara, renungkan ya, kalau ragu-ragu ya simpen aja. Banyak orang Kristen yang tidak tahu bahasa Tuhan. Jadi sebenarnya blank dia. Jangankan berdoa dalam pikiran, berdoa dengan kata-kata aja kelihatan kaku. Emang kamu tidak pernah dialog dengan Tuhan. Saya bukan berbicara mengenai struktur redaksional kalimat. Saya berbicara mengenai ketulusan. Ketika orang berkata, Tuhan, terima kasih malam ini kami mau makan bersama. Itu bahasa dialog, bahasa nyambungnya sama Tuhan itu feel, dirasa, touch kita, menyentuh kita. Bahkan yang saya bingung kadang-kadang justru pendeta dan lulusan sekolah Alkitab, doanya malah nggak nyambung, kalimatnya bagus. Ya Tuhan semesta alam yang menciptakan langit dan bumi, Engkau yang menumbuhkan padi-padi. Waduh bagus, tapi nggak connect. Ada nggak? Nggak connect. Mendingan you ngomong singkat tapi connect. Jangan nggak connect. Itu kan kelihatan bahwa dia tidak pernah bersekutu dengan Tuhan secara benar. Kalau saya diminta berdoa di acara-acara besar, entah perkawinan, entah di resmi pemerintahan, nggak pakai loh. Pikir ntar ngomong apa. Saya ngomong apa, nanti ngomong nanti di mimbar. Langsung. Dan seni itu sudah saya temukan tahun-tahun belakangan ini. Nggak ada groginya. Nggak ada. Ntar salah ngomong apa. Nggak ada. Aku sedang berdialog dengan Bapa di surga. Nah saudara, saya lihat itu banyak yang begitu. Dia tidak connect dengan Tuhan. Pasti tidak connect. Masa apa? Pasti. You pasti tiap hari nggak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Oke? Jangan seperti orang Yahudi, amin. Salah konsep, ngotot. Nggak mau dirubah. Binasa. Apakah Tuhan yang maha tahu? Tadi saya sempat singgung. Kita dialog dengan pikiran karena Allah maha tahu. Kalau kita mikir tapi berkata Tuhan. Kita langsung connect. Oke. Apakah Tuhan yang maha tahu bisa berintervensi di pikiran seseorang? Artinya mengajak atau memaksa orang dialog. Tidak bisa. Tepatnya tidak mau. Walaupun Tuhan mampu, tetapi dia tidak mau. Sebab hal itu melanggar hakikatnya. Tuhan tidak memaksa seseorang berdialog dengan dirinya. Tuhan memberi anugerah, kemampuan dan fasilitas untuk berdialog. Kemampuan itu artinya manusia punya pikiran, punya nurani, punya segala kemampuan berpikir. Dan fasilitas keselamatan, kematian Yesus di kayu salib membuat kita punya keberanian menghampiri Allah. Roh Kudus yang menuntun kita, firman Tuhan yang memperbaharui pikiran kita, fasilitas untuk berdialog dengan Tuhan. Dan tentu saja Tuhan memulai membuka jalan dialog tersebut. Saya percaya tidak menutup kemungkinan Tuhan mulai bicara. Betul. Tetapi untuk satu kelangsungan berdialog terus menerus secara permanen dengan Allah tergantung masing-masing individu. Apakah ia membuka pikirannya terhadap kebenaran? Di dalamnya termasuk mengenal Allah. Tolong dengar, Tuhan juga tertib
Dan selalu pada jalur integritasnya yang agung. Terus menerus. Tuhan konsisten. Jadi tergantung masing-masing individu. Allah Maha tahu dan dapat berbuat apa saja untuk membuka pikiran terhadap kebenaran. Tetapi apakah orang itu sendiri sungguh-sungguh mau membuka diri untuk dibaharui oleh firman? Jadi sambungan dialog tersebut tergantung apakah seseorang secara berkesinambungan memperbaharui pikiran untuk mengenal kebenaran, di dalamnya termasuk mengenal Allah. Tadi saya katakan Tuhan juga tertib dan selalu pada jalur integritas pribadinya agung. Seseorang harus memahami kebenaran secara memadai, barulah bisa berdialog dengan Tuhan. Jangan Anda pikir begini, biar dia bodoh, tidak ngerti apa-apa, Tuhan ngomong terus. Tidak mungkin. Katakan amin. Tidak mungkin. Dia nggak bisa diajak berdialog. Tuhan memberi kemampuan, oke? Dua, memberikan fasilitas. Tergantung kemudian orang itu mengembangkan diri untuk memiliki kapasitas yang bisa diajak berdialog dengan Tuhan. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan di Efesus pasal 5, 15-17. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu berkebiasaan hidup. Vos peripat yete. Bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Tuhan tidak akan berbicara dengan orang bebal. Kalau dia orang Kristen baru bisa dimengerti. Seperti kalau kita ini ngomong sama anak kita umur 4 tahun. Kita membawa diri begitu rupa untuk bisa nyambung dengan anak umur 4 tahun. Anak umur 2 tahun kita bisa loh. Bisa. Kita ketawa, kita goyang-goyang. Nah kalau anak kita umur 30 tahun, kita masih perlu goyang-goyang. Ngerti nggak saudara? Kenapa saudara merasa gelap? Tidak kenal Tuhan dengan benar. Tidak nyambung dengan Tuhan. Karena saudara tidak tekun memperbarui pikiran. Anda mencintai dunia. Yang namanya terhormat, itu pakai berlian. Yang namanya aman, punya sahabat, aparat keamanan. Yang namanya bergengsi, mobil mewah, rumah mewah. Yang begini gimana mau bisa diajak bicara? Tapi lain dengan saudara yang berkata dunia bukan rumahku. Anda mau naik mobil baru gak merasa naik mobil baru. Anda mau punya rumah besar juga merasa bangga dengan rumah besar. The world is not my home. Yang begini baru bisa diajak ngomong sama Tuhan, saudara. Maka kita harus terus-menerus berkembang. Saya kasih tahu satu hal ya. Ini fakta. Banyak orang Kristen yang tidak berkembang. Sehingga betul-betul bodoh. Karena usianya mestinya tidak begitu. Anda bisa ngerti maksudnya. Dan lebih tragis lagi pengen tahu. Pendeta. Udah rasa punya pengalaman. Gereja besar. Kepleset ya. Dia lupa dunia bukan rumahnya. Krisis ini dunia. Gimana nyambung dengan Tuhan? Soal kecil ribut, soal kecil berantem. Lihat aja saudara. Kenapa? Karena gak bertumbuh dalam kebenaran saudara. Itu yang membuat saya paling desperate. Kalau orang-orang tua tidak berubah, baru masuk liang kubur, bahaya sekali. Desperate. Tapi akhirnya saya mesti relakan. Kalau sampai mati kamu hanya jadi anggota masyarakat di kerajaan Tuhan nanti. Atau kamu masuk neraka, saya harus relakan. Sebab Tuhan aja gak bisa tolong dia kalau tidak mau ditolong. Kalau jemaat baru nih, gampang tersinggung, masih duniawi, ngomongnya masih macam-macam, kita masih ya. Tapi kalau kamu udah Kristen puluhan tahun masih begitu, desperate kita. Kamu tidak nyambung. Kita sudah mikir bagaimana dunia diselamatkan. Kamu sibuk dengan duniamu yang sempit. Yang akhirnya akan kamu tinggalkan semua. Prihatin saudara. Dan saya mau kasih tahu ya, banyak orang susah. Makan susah, rumah susah. Anda bisa makan, bisa punya rumah.
Anda malah punya kendaraan, lalu Anda bisa tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan. Nggak tahu saudara mau ngapain, saudaraku. Ini bukan soal organisasi loh, ini soal rohani. You mesti nyambung dengan Tuhan berbicara. Cara you mandang hidup harus berubah, saudara. Oke, contoh. Anda punya pembantu yang tidak berpendidikan, yang baru datang dari kampung. Anda ajak jalan, Anda nggak bisa ngomong apa sama dia kan? Oke, bukan karena dia pembantu. Pendidikan beda, nggak bisa nyambung, betul nggak? Ngerti nggak saudara? Paham nggak maksud saya? Nah saudara kan mestinya sesuai dengan umur rohani saudara, umur jasmani saudara. Saudara juga mesti bertumbuh dong. Kalau dulu saya masih senang kumpul-kumpul sama orang-orang yang saya anggap menyenangkan saya. Sekarang enggak. Bukan saya senang ini lagi kumpul sama si A si B. Saya hambanya Tuhan Yesus, saya nggak boleh cari kesenangan dengan hal begitu. Tahu, saya sudah mempertaruhkan hidup saya untuk Tuhan sampai sejauh ini. Nggak boleh saya terganggu oleh kesenangan-kesenangan begitu. Nah saudara sekarang, saya kasih tahu, saya sering kesepian. Saya kurang orang tahu. Untuk menjangkau Indonesia itu perlu pembicara-pembicara. Jangan kalau Pak Eras khotbah orang banyak. Saya nggak khotbah orang sedikit. Kalau saya meninggal mendadak kira-kira gimana? Ikuti teladan hidup saya. Jangan cuma nyontoh khotbah saya. Cara hidup saya. Teladani. Kenapa? Supaya kita ini bisa menjangkau sebanyak mungkin orang menjadi anak-anak Allah. Amin. Saya ngomong begini maksudnya. Di antara saudara. Pasti banyak orang yang bisa jadi pembicara. Pasti ada orang yang bisa jadi pembicara. Entah depan 5 orang, 10 orang, 50 orang, 100 orang, bahkan mungkin ribuan orang. Bisa. Supaya jangan ada seorang Erastus. Ada 100 Erastus. Atau lebih. Jangan supaya penyesatan ini merajalela dan merusak banyak orang, saudaraku. Sehingga banyak orang jadi kacau, tidak nyambung dengan Tuhan. Kalau seseorang tidak memahami kebenaran, maka ia akan menciptakan sosok Yesus lain. Paham nggak saudara? Mesti Tuhan Yesus begini. Dia menciptakan sosok Yesus yang lain. Dengan karakteristiknya. Ini bukan Yesus yang diajarkan Alkitab. Tapi ada ayatnya Pak. Oke, ayatnya yang mana saya mau tanya. Di perjanjian lama begini begitu. Itu untuk orang Israel secara jasmani. Bukan Kristen rohani. Paham nggak? Cara orang Israel mandang Allah Bapa itu harus beda dengan kita memandang Allah Bapa. Mereka umat pilihan secara jasmani, kita umat pilihan secara rohani. Harus mengenal Bapa itu bagaimana dengan karakteristiknya. Di situ baru kita bisa nyambung. Nah, kelihatannya ayat Alkitab yang diambil, yang diangkat, ditafsirkan. Padahal sering orang punya konsep, kalau dipaksakan konsepnya, itu bukan eksegesis, tapi eisegesis. Memasukkan ide di Alkitab, bukan angkat Alkitab keluar. Memang untuk mengangkat kebenaran dari Alkitab keluar, perlu perjuangan. Lihat latar belakang Alkitab, kapan ditulis, untuk siapa ditulis, makna orisinilnya apa waktu itu, bahasanya apa. Penggunaan katanya bagaimana, ini gaya bahasa, ini sejarah atau perumpamaan atau bagaimana. Mendalami baru ada hasil. Diekstrak jadi kebenaran. Itu perlu kerja keras. Dan Anda tahu khotbah-khotbah seperti ini harus sampai tidak bisa dibeli uang. Dan saya tidak boleh bisa dibeli dengan uang. Banyak orang dengan saya baik, sangat baik. Tapi saya pedih mereka tidak mengagumi firman Tuhan. Sayang. Mereka menciptakan sosok atau figur Allah dalam pikirannya. Sosok Allah dalam pikiran tersebut memiliki ciri karakter yang diciptakan sendiri. Dan itu bisa imbas dari pengetahuan tentang Allah yang dia serap dari lingkungan atau agamanya yang lama, saudaraku. Dan ia merasa selalu berdialog dengan Allah itu. Padahal dia berdialog dengan Allah ciptaannya sendiri. Dia berpikir berdialog dengan Allah yang benar. Dengan cara inilah seseorang menjadi sesat.
Ia tidak tahu dan tidak menemukan jalan bertemu dengan Tuhan. Sesat. Hal ini bukan saja terjadi atas jemaat awam, tetapi mereka yang mengaku hamba Allah dan yang mengaku dekat dengan Allah dan bergaul dengan Allah. Biasanya hal ini dipicu oleh karakter dosa dalam diri seseorang. Ini kalau di kelompok para pendeta ini ya saudaraku, berambisi menjadi orang terhormat dan tersanjung, dalam kutip melebihi pendeta lain. Melalui kesaksian berdialog dengan Allah, dia mau meninggikan diri. Hasrat menjadi besar di mata manusia, plus meraih kekayaan walaupun terselubung. Mereka menciptakan sosok Yesus dan Allah Bapa yang tidak diajarkan Alkitab. Kalaupun diajarkan Alkitab, mereka tidak tahu konteksnya. Ini untuk Israel, ini untuk orang Kristen. So different. Mereka juga tidak belajar teologi dengan benar dan memadai. Dari kesaksian mereka bagaimana Tuhan memberi visi, bagaimana berdialog dengan Tuhan, bagaimana Tuhan berdialog dengan mereka, menunjukkan bahwa itu bukan Tuhan yang diajarkan Alkitab. Mestinya kita tahu ketika orang berkata, Tuhan beri visi saya begini-begini, saya bicara dengan Tuhan, Tuhan beri pesan begini. Kita langsung tahu, tidak begini Tuhan. Kok tahu Pak? Lah iyalah, Alkitab kan menunjukkan karakteristik dari Tuhan kita. Sangat jelas. Kalau sampai orang tidak menemukan Tuhan karena sosok yang diajarkan salah, bahaya. Wah, sekolah nilai pas-pasan luar biasa. Coba saudara-saudaraku, kan nggak bener itu. Sosok Yesus digambarkan salah. Mulai sekarang sosok Tuhan Yesus digambarkan benar. Ini loh Tuhan Yesus. Jangan Tuhan yang kalau kita imani, Tuhan akan menjawab. Kita ketok pintunya. Kalau pagi belum dijawab siang. Siang belum dijawab kita ketok lagi malam. Malam dijawab biar tengah malam jam 2 pagi. Sampai Tuhan berkata sama malaikat, Kat, tolong dah, gue pusing melihat orang itu. Jawab saja. Itu bukan Tuhan Yesus. Itu bukan Allah Bapa, itu Bathara Guru. Bathara Narada. Di pewayangan begitu ada. Ketika di Nirwana, betul nggak? Di Khayangan, maaf, bukan ya Khayangan maksud saya. Sejenis dengan surga atau Nirwana lah ya. Lalu ada tokoh yang berdoa gitu, puasa sampai gonjang ganjing itu. Waduh, Khayangan gonjang ganjing, Bathara Guru, vertigo. Lalu dia berkata, tolong sampaikan, itu orang minta apa sih sampai begitu rupa? Pusing kita Khayangan, gonjang ganjing, langit kelap-kelap katon gitu. Kasih tahu dia minta apa. Terus Bathara Narada datang terus, Kakanda Bathara Guru itu minta permaisuri, bidadari. Ya udah kirim aja itu Miss Universe. Supaya jangan bikin resek. Masa Tuhan disamakan dengan yang gituan, saudaraku. Dulu waktu kita belum tahu banyak ya masih gitu-gitu, ngedor-ngedor Tuhan. Wah tolong Tuhan. Sekarang kita udah tua. Kalau kita ngangkat tangan Tuhan, apapun yang kau kehendaki itu kulakukan. Keputusanmu ku terima. Bukan menyerah, kita kerja keras sekarang, kita giat. Tapi kita menyerah kepada kebijakan Tuhan. Different saudara. Anak kecil kan begitu. Minta ini nggak dikasih gulung-gulung. Betul nggak? Setelah gede kan nggak gitu. Orang-orang Kristen yang lebih menekankan pengalaman mistik. Seperti gereja-gereja Pentakosta dan aliran karismatik. Tidak semua orang Pentakosta karismatik begitu ya. Tetapi pada umumnya mereka cenderung jatuh kepada kesalahan ini. Ya. Tidak semua orang karismatik, orang Pentakosta begitu. Orang-orang Kristen yang keluar dari gereja mainstream. Gereja mainstream itu seperti GPIB, GKI, gitu, AKBP, Kemim, Kemis. Karena merasa gereja itu katanya sudah suam-suam. Lalu dia sekarang cari Tuhan. Dia mendengar suara Tuhan, dia bernubuat. Wah tambah kacau loh saudaraku. Bener. Tambah kacau. Tidak semua tambah kacau, tapi rata-rata kacau. Betul. Pengalaman hidup saya melihat itu. Mereka merasa bahwa suara yang dalam hati mereka itu, atau pikiran mereka berasal dari suara Allah. Padahal tidak selalu demikian.
Ada kelompok yang merasa kalau tidak menyaksikan suara Tuhan, rasanya kurang intim dengan Tuhan. Sekarang saya mau ngomong jujur ya. Saya tidak pro GPIB atau GKI atau Gemim. Saya menyampaikan suara kebenaran independen. Orang-orang yang mengenal Tuhan, ya, dia berbicara dengan Tuhan dalam pikirannya. Saya juga mengerti banyak gereja-gereja mainstream juga yang kelihatan suam. Iya. Tapi kalau Anda lalu dikit-dikit merasa sudah intim dengan Tuhan tanpa dilengkapi dengan kebenaran, pengenalan akan Allah, you pun sesat. Kalau pendeta ya, mantan artis, mantan pedagang, mantan pengusaha atau apa gitu, belum menggali Alkitab dengan benar ya, lalu sudah diangkat lewat situasi jemaat banyak, terus gereja besar, mau tidak mau dia mesti punya produk yang membuat orang lain mengakui dia itu hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Mesti. Nah, dia belum mengenal Allah dengan benar. Wah, saudara. Waduh, menyedihkan. Allah yang diperkenalkan bukan Allah yang Alkitab ajarkan, saudara. Tapi orang Indonesia itu ya, maaf ya, banyak masyarakat kita gampang dibodohi. Gampang dibodohi. Kalau seseorang belajar firman dengan baik, menggali Alkitab dengan benar, punya pengertian akan Allah dengan benar, dia dialog setiap saat. Dia bisa nyambung dengan Tuhan. Itu tidak harus mesti dikatakan, Tuhan kasih pesan saya semalam. Semalam saya mimpi. Bukan begitu. Tapi kan orang-orang yang mistisis itu kan rata-rata, ada pesan gak dari Tuhan semalam kamu? Ada. Saya jadi layang-layang. Putus. Yang boten-boten kan? Percakapan dalam pikiran itu percakapan yang bebas hambatan, saudara. Dan non-distorsi. Tidak bisa disadap oleh siapapun. Iblis tidak tahu. Dia tidak maha tahu. Allah yang maha tahu. Amin.